أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القهار العزيز الجبار، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين الأبرار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار. أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin wa muslimat, jamaah sholat Isya dan Tarawih, mudah-mudahan malam ini, detik-detik Ramadan terakhir, kita diberikan kemudahan untuk menyempurnakannya. Mudah-mudahan di akhir penghujung Ramadan di tahun 2020 ini senantiasa kita keluar mendapatkan kemenangan dan derajat muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Para dewan asatid, majlis dewan guru, anak-anakku sekalian, keluarga besar Sabila, para wali siswa yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ramadan di tahun ini akan pergi dan juga meninggalkan kita. Bukan artinya berakhir pula suasana ketakwaan kita kepada Allah. Ramadan adalah bulan di mana kita dilatih dan dididik menjadi generasi-generasi mukminin yang muttaqin, muslimin yang muhsinin, dengan cara mengendalikan diri dari hawa nafsu serta meningkatkan nilai-nilai iman dan juga nilai-nilai ketakwaan kita. Untuk membuktikan dan mengukur sejauh mana keberhasilan ibadah Ramadan kita di tahun ini, bahwa setelah Ramadan kita akan bertemu dengan bulan Syawal namanya, yang artinya peningkatan. Adakah peningkatan iman kita setelah Ramadan? Adakah peningkatan ketakwaan kita setelah Ramadan? Jikalau dibandingkan sebelum Ramadan datang, apakah ada peningkatan ibadah sholat kita setelah Ramadan? Maka dibuktikan ketika Ramadan itu berakhir. Disinilah letak pentingnya melestarikan dan menjaga nilai-nilai ibadah selama Ramadan yang telah kita kerjakan itu. Sedikit saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini, sekurang-kurangnya hadirin, ibu bapak, adik-adik remaja, ada 5 nilai ibadah Ramadan yang harus kita lestarikan dan kita jaga setelah Ramadan berlalu. Yang pertama, yaitu tidak mudah berbuat dosa dari kesalahan. Ibadah Ramadan yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya dan maksimal membuat kita mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan selama Ramadan. Berangkat dari sebuah hadis di mana baginda Rasul bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi." Yang artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharapkan keriduan Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu semestinya setelah melewati ibadah Ramadan, kita tidak mudah lagi melakukan perbuatan yang bisa bernilai dosa. Walaupun manusia itu memang tidak luput dari kesalahan dan dosa, karena al-insanu mal khata' wa nisyan. Jikalau kita lihat secara harfiah bahwa Ramadan, hadirin, artinya membakar, yakni membakar dosa dari kesalahan. Jikalau dosa itu kita ibaratkan seperti pohon, jika pohon itu kita bakar misalnya, maka tentu pohon itu tidak mudah tumbuh lagi. Rantingnya terbakar, batang-batangnya pun hangus dan daun-daunnya terurai menjadi debu, bahkan bisa jadi pohon itu mati. Begitulah dengan dosa seorang di bulan Ramadan, ya, di setiap tahunnya itu dibakar dengan amal-amal ibadah yang dilakukan selama Ramadan. Dengan demikian
Jangan sampai dosa yang kita tinggalkan pada bulan Ramadan, kita bakar selama Ramadan, hanya sekedar ditahan-tahan untuk selanjutnya dilakukan dan diulang kembali setelah Ramadan berakhir, bahkan dengan kuantitas dan kualitas yang lebih besar. Jikalau itu terjadi, ibarat pohon, hal itu bukan dibakar tentunya, tapi hanya ditebang. Setelah ditebang satu cabang misalnya, maka akan tumbuh cabang-cabang yang lain setelahnya. Lalu yang kedua, nilai-nilai ibadah Ramadan yang harus kita lestarikan dan kita jaga setelah Ramadan itu pergi adalah memiliki rasa kehati-hatian dalam bersikap dan juga bertindak. Selama Ramadan kita cenderung berhati-hati dalam melakukan sesuatu hal. Ya, hal itu karena kita tidak ingin ibadah Ramadan kita menjadi sia-sia dengan sebab kekeliruan yang kita lakukan. Karena secara harfiah bahwa Ramadan juga memiliki arti mengasah, yakni mengasah ketajaman hati agar dengan mudah kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang baik dengan yang buruk. Ketajaman hati itulah yang akan membuat seseorang menjadi sangat berhati-hati dalam bersikap dan bertingkah laku. Sikap seperti ini merupakan sikap yang sangat penting, sehingga dalam kehidupan manusia seorang muslim tidak asal melakukan sesuatu, apalagi sekedar mendapat nikmat secara duniawi saja, tentu akan merasa rugi bagi orang-orang yang beriman hal itu terjadi. Kehati-hatian dalam hidup ini menjadi amat penting, saudara-saudara, mengingat apapun yang kita lakukan akan diminta tentunya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang hendak kita lakukan harus kita pahami secara baik dan dipertimbangkan secara matang, sehingga tidak sekedar ikut-ikutan gaya hidup dengan melakukan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Isra ayat 36. Lalu yang ketiga, hadirin ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, yaitu nilai-nilai ibadah selama Ramadan yang harus kita lestarikan dan kita jaga, yaitu mampu bersikap jujur baik, bersikap jujur baik dalam ucapan maupun dalam sifat perbuatan. Ketika kita berpuasa Ramadan, kejujuran mewarnai kehidupan kita sehingga kita tidak berani makan dan minum meskipun tidak ada orang yang mengetahuinya. Hal ini karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita berpuasa. Karena Allah selalu mengawasi diri kita, dan kita tidak mau membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau membohongi diri sendiri. Karena apa? Karena hal itu memang tidak mungkin. Inilah kejujuran yang sesungguhnya, kejujuran yang hakiki. Selama di bulan Ramadan kita dididik, dilatih sebagai tarbiyah, tentunya kita bisa ambil hikmah. Oleh karena itu hadirin, setelah sebulan kita berpuasa di bulan Ramadan, semestinya kita mampu menjadi orang-orang yang bersifat jujur, berlaku jujur, baik jujur dalam perkataan, jujur dalam berinteraksi dengan orang, jujur dengan berjanji, jujur dalam berjanji, dan segala bentuk kejujuran lainnya, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam berbangsa dan negara ataupun dalam berkeluarga. Ibadah puasa telah mendidik kita untuk berlaku jujur kepada hati nurani kita yang sehat dan tajam. Bila kejujuran ini saudara tidak mewarnai kehidupan kita 11 bulan mendatang sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang, maka tarbiyah, didikan dari ibadah Ramadan yang kita tekuni, yang kita menemukan, tentunya adalah sebuah kegagalan. Meskipun secara hukum ibadah puasa tetap sah, tapi ibadah kita di mata Allah sia-sia. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah. Lalu yang keempat, nilai-nilai ibadah Ramadan yang harus kita jaga. Ibadah Ramadan yang kita harus lestarikan itu setelah Ramadan ini berakhir, yaitu memiliki semangat dalam berjamaah. Kebersamaan kita dalam proses pengendalian diri membuat setan merasa kesulitan, membuat iblis merasa terganggu dalam menggoda kita sebagai manusia, sehingga iblis menjadi terbelenggu pada bulan Ramadan karena amal perbuatan ibadah manusia
ibadah kaum muslimin, ibadah orang-orang yang muttaqin, ibadah orang-orang yang beriman maksimal dalam menyempurnakan Ramadan di setiap Ramadan setiap tahun. Hal ini perkuat dengan semangat yang tinggi, baik kita dalam menunaikan sholat yang 5 waktu secara berjamaah walaupun di rumah di tahun ini, sehingga di bulan Ramadan inilah mungkin sholat berjamaah yang paling banyak kita laksanakan, bahkan melaksanakan juga di masjid atau musolah dan di rumah. Di samping itu ibadah Ramadan yang membuat kita dapat merasakan lapar dan haus telah memberikan pelajaran saudara-saudara kepada kita untuk memiliki solidaritas sosial kepada mereka yang menderita dan mengalami berbagai macam kesulitan. Lebih-lebih di tahun ini kita dapat musibah yang besar, bukan hanya bangsa kita, seluruh bangsa dan negara ya di dunia ini memiliki musibah yang sama, yaitu virus COVID-19. Ya, banyak saudara-saudara kita ya yang merasa kesulitan, bahkan menjadi musibah besar dalam kehidupan. Itu pun sudah kita tunjukkan dengan zakat yang kita tunaikan. Maka di akhir-akhir penghujung Ramadan ini yang belum mengeluarkan zakat fitrah atau malnya, maka keluarkan saudara-saudara. Karena itu semangat berjamaah kita sesudah Ramadan ini mestinya menjadi sangat baik. Apalagi kita menyadari bahwa kita tidak mungkin hidup sendirian di dunia ini. Sehebat apapun kekuatan dan potensi diri yang kita miliki, kita tetap sangat memerlukan pihak lain karena kita adalah makhluk sosial. Itu sebabnya dalam konteks perjuangan ya mencintai hamba-hamba Allah yang berjuang secara berjamaah dan menjadikan sesuatu berjamaah itu menjadi potensi kekuatan umat muslim. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima atau yang terakhir, nilai-nilai ibadah Ramadan yang harus kita lestarikan dan kita jaga pasca Ramadan berakhir adalah mampu mengendalikan diri. Puasa Ramadan adalah bulan pengendalian diri dari hawa nafsu. Ketika berpuasa kita dilatih dan dididik menjadi orang yang mampu mengendalikan segala ucapan dan perbuatan sehingga nilai-nilai ibadah puasa kita terjaga dan berkualitas. Bukan hanya ketika seseorang berpuasa itu tidak hanya kita berpuasa seukur menahan perut dari perihnya lapar dan dahaga dari keringnya tenggorokan, melainkan juga kita berpuasa hadirin harus mampu menjaga dari segala perbuatan yang membuat ibadah kita sia-sia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari sebuah hadis di mana baginda Rasul bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bih wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram, perkataan yang zur, perkataan yang kasar dan kotor, juga perilaku seperti perilaku orang bodoh, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6057. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.